Puluhan konsumen yang merasa menjadi korban penipuan dealer Honda CV Semoga Jaya Abadi dan Pegasus berkumpul di lapangan pemuda Tanjung Redep Jumat 31 Maret 2017 lalu. Aksi mereka itu dilakukan untuk menuntut hak atas surat kendaraan roda 2 yang mereka beli secara tunai maupun kredit melalui kedua dealer itu. Maklum saja, hingga saat ini surat-surat kendaraan seperti STNK, BPKB, dan plat nomor kendaraan milik mereka tak kunjung dikeluarkan oleh dealer tersebut, meski beberapa dari konsumen telah melunasi pembayaran dari 2 tahun lalu. Beredar kabar, CV Semoga Jaya selaku main dealer atau distributor utama kendaraan Honda yang berada di Samarinda mengalami kebangkrutan, kemudian berdampak kepada konsumen yang membeli kendaraan Honda melalui kedua dealer yang berada di Berau, lantaran memiliki keterikatan dengan main dealer tersebut. Untuk menuntut hak atas surat kendaraan dan membuat laporan atas dugaan penipuan serta meminta pertanggungjawaban kepada pihak dealer tersebut, konsumen kemudian berbondong-bondong melakukan aksi long march atau berjalan kaki mendatangi Polres Berau dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau Pos Bakumadin. Perwakilan konsumen sekaligus koordinator aksi, Doeh alias Ari, mengatakan saat ini konsumen tengah bimbang apakah harus terus membayar cicilan motor kepada pihak leasing, sementara kejelasan surat-surat tersebut juga meragukan. Begitu juga bagi konsumen yang sudah melunasi ataupun membeli dengan tunai juga bernasib sama. Tak hanya itu, konsumen juga kini tengah was-was saat menggunakan kendaraannya, sebab jika terjadi razia dan pemeriksaan surat kendaraan, konsumen kerap ditilang lantaran hanya memiliki STNK sementara yang hanya berlaku 1 bulan, dan saat ini tentu saja sudah habis masa berlakunya. Bila dari pihak pembiayaan tetap memaksakan untuk membayar angsuran, maka kita sepakat untuk meminta STNK terlebih dahulu. Yang selama ini tertunda, paling enggak kita kasih waktu 2 minggu. Kami meminta dari pihak pembiayaan untuk langsung memberikan BPKB setelah nasabah melunasi angsuran lunasan. Jadi kita akan menuntut kembali, kalaupun mereka tidak menyiapkan STNK dan BPKB, kita meminta uang kompensasi sebesar 10.000 per harinya. Tak hanya konsumen, ternyata pihak leasing juga turut merasa menjadi korban atas persoalan tersebut. Seperti yang disampaikan Rahmatullah, pimpinan cabang Adira Finance Berau, salah satu finance yang memberikan kredit pembiayaan kendaraan roda 2 merek Honda. Dikatakan Rahmatullah, pihaknya telah berkoordinasi dengan dealer dan juga telah membuat laporan kepada Polres Berau terkait konsumen yang terus meminta pertanggungjawaban atas surat kendaraan mereka kepada pihaknya. Rahmatullah menyatakan pihaknya siap melayani konsumen dan memberikan pengertian atas kasus yang terjadi. Semuanya juga tahap proses nih, ya kan, proses untuk penyelesaian. Kalau diselesaikan pasti kita harus selesaiin. Tapi kalau untuk waktu, kami nggak bisa bilangin waktu kan, karena nggak mungkin kan, nasabah itu juga tidak mempunyai surat-menyurat, terus dia juga tidak mempunyai haknya. Ya, makanya kita juga berkewajiban. Semua nasabah yang ada perjanjian kita welcome. Nah, kita cuma memastikan kepada nasabah untuk memastikan bahwa ini dalam proses, dan proses itu akan kami tindak lanjutin karena ini hubungannya HO to HO, pusat dengan pusat, ya, karena bukan di sini aja, Berau, Tarakan, dan Samarinda. Makanya lebih baik kan HO to HO, proses sudah dijalanin, ya mudahan dalam waktu dekat. Tapi kami nggak bisa janji untuk penyelesaian cepat. Bahkan, akibat permasalahan ini, pihak sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat juga sempat mengalami tudingan miring, di mana pihak Samsat yang diisukan sebagai penyebab keterlambatan surat-surat kendaraan milik konsumen. Menanggapi hal itu, Administrator Pelayanan Pajak Samsat Berau, Alvan, secara tegas membantah hal tersebut. Dikatakannya, keterlambatan tersebut murni karena kesalahan dari pihak dealer yang tidak kunjung menyerahkan berkas atas kendaraan milik konsumen mereka. Bahkan pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan pihak dealer sehingga konsumen tidak dikenakan denda keterlambatan. 2016 belum ada masuk terakhir, awal 2016 memang. Pun sudah kita tekan juga dari pihak polisi menekan, dari kita menekan. Penekanan seperti ini kan, resiko denda itu kan bukan konsumen, ya kan. Sedangkan dari pihak dealer kan itu resiko. Konsumen tinggalnya ibaratnya kan beli unit dibayar, ya kan.
Mungkin DP pembayaran itu untuk biaya pengurusan surat ya kan. Menanggapi permasalahan ini, Ketua Posbaku Madin, Pius Patimolan, mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, semestinya pihak dealer memberikan penjelasan kepada para konsumen atas apa yang sebenarnya terjadi sehingga surat kendaraannya tak kunjung dikeluarkan. Untuk itu, pihaknya akan memberikan perlindungan hukum atas kasus yang dihadapi konsumen tersebut. Sikap Posbaku pada intinya adalah membantu masyarakat gitu ya, masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukum gitu. Baik dia termasuk kategori mampu ataupun tidak mampu gitu. Tetapi dalam rangka bantuan hukum itu pihak masyarakat harus datang untuk menghadap kemudian menceritakan pokok persoalannya, melengkapi dokumen-dokumennya, kemudian melengkapi administrasi. Sementara pengamat hukum Agus Amri yang dihubungi Benus TV melalui sambungan telepon memandang apa yang terjadi pada konsumen dari kedua dealer tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurutnya, apapun yang terjadi pada sebuah perusahaan tidak lantas membenarkan tindakan mereka untuk mengabaikan hak-hak yang semestinya diterima konsumen. Dalam hal ini, surat-surat kendaraan. Dalam kacamata hukum, dikatakannya, konsumen dapat mengadukan permasalahan yang terjadi kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang ada di kabupaten. Untuk kemudian, BPSK dan instansi tersebut dapat memanggil pihak dealer dan finance guna penyelesaian atas hak-hak konsumen. Hukum, kan ini pasti ada perjanjian nih antara pihak finance dan pihak konsumen. Ya toh? Itu berlaku sebenarnya. Tapi dengan adanya proses ini bisa dimintakan penundaan sampai dengan sementara waktu sampai dengan hak konsumen dipenuhi. Oke, baik. Jadi tidak bisa juga secara sepihak tanpa ada proses kemudian konsumen ujuk-ujuk menghentikan, tidak bisa juga. Konsumen tidak bisa, itu artinya juga melanggar hukum. Kita bisa kena denda, penalti atau bahkan bisa berakibat unit ditarik oleh finance ya. Kalau secara sepihak kita tanpa dasar menghentikan angsuran. Nah, makanya kenapa perlu untuk segera membawa persoalan ini ke BPSK. Nanti BPSK akan mengeluarkan keputusan kepada ketiga pihak ini, konsumen untuk mendapatkan haknya dan boleh menunda pembayaran sampai hari finance untuk boleh mengajukan klaim atau penalti kepada dealer. Nah, dealer harus membayar itu semua. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses ini adalah dealer. Oke, baik. Karena dia yang menjual unit, kemudian menghubungkan antara konsumennya dia dengan finance, ya kan? Nah, di sini ada dua pihak yang harus dilindungi, finance dan konsumen, terutama sekali konsumen. Begitu juga dengan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Berau, Muhammad Said, yang menyatakan siap menerima laporan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak dealer. Bahkan, Senin 10 April 2017 kemarin, pihaknya telah menggelar rapat terbuka bersama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi untuk membahas permasalahan tersebut. Kalaupun misalnya ada proses mediasi, kita mungkin kita dapat saja misalnya memberikan upaya paksa kepada pihak terlapor misalnya untuk memulihkan atau mengembalikan hak dari pelapornya, dari hak konsumen. Sampai sebatas itu sebenarnya. Ganti rugi itu kan dilihat dulu apakah memang itu dapat dibuktikan atau tidak. Jadi masalah ganti rugi itu sendiri kan dapat dilihat apa sih kerugian yang diderita oleh konsumen, dan BPSK tidak dapat memutuskan atau menyatakan bahwa pihak terlapor untuk mengganti melebihi daripada kurangan atau yang diderita oleh konsumen itu sendiri. Sedangkan Kapolres Berau, AKBP Handoko, melalui Kasat Reskrim AKP Damus Asa, menanggapi aksi dan laporan konsumen tersebut, mengatakan kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap laporan yang dilayangkan konsumen untuk kedua dealer tersebut, termasuk soal proses fidusia saat konsumen melakukan akad kredit melalui. Sementara ya laporan sementara ya kita terima dan tetap kita tindak lanjuti sesuai proses hukum yang berlaku. Terkait masalah adanya pihak dari leasing melakukan penagihan ya, itu kan sebenarnya haknya mereka juga. Cuma juga warga masyarakat juga harus mengetahui apakah nanti setelah kewajibannya dilakukan, apakah juga hak yang dimiliki oleh warga masyarakat selaku pembeli, apa juga nanti diberikan atau tidak. Nanti kita lihat apakah ada sanksi atau pelanggaran di situ.
kemudian juga kita lihat di proses fidusianya bagaimana. Sementara Kasat Lantas Polres Berau AKP Wisnudian Ristanto mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan di sistem Samsat dan hasilnya kendaraan yang dikeluarkan dari kedua dealer memang belum terdaftar secara sah. Namun, saat ditemui BNews TV Rabu 12 April 2017, ia mengatakan head office dari Astra Finance di Samarinda sudah membahas itu. Untuk di Kabupaten Berau sendiri, dirinya sudah mengumpulkan perwakilan konsumen dan finance dan membuat kesepakatan untuk menunjuk salah satu badan usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kita juga menindaklanjuti di tiap-tiap kabupaten, ya, di tiap-tiap Samsat, di tiap-tiap istilahnya unit pelayanan Samsat itu kita kumpulkan. Termasuk jadi dari finance-nya, perwakilan dari finance kita kumpulkan, dari masyarakat juga perwakilan kita kumpulkan. Nah, di sana baru kita bahas gimana perkembangannya, termasuk juga yang perkembangan dari finance itu kita follow up. Jadi masyarakat tahu. Jadi masyarakat tidak dibiarkan dengan merasa dibiarkan, kok ini gimana berkas saya, gimana ini saya. Beberapa sudah jalan, ya kan. Ini kita bertahap. Jadi karena sekitar ribuan lah kalau di wilayah Kaltim ini, ya, jadi beberapa memang sudah jalan. Kita harapkan yang di Berau juga sudah mulai jalan. Ini kemarin saya dorong terus untuk udah kumpulkan persyaratannya dulu dari masyarakat, istilahnya KTP-nya kumpulkan dulu semua, ya kan. Kalau bisa nanti kumpulkan kendaraannya, cek fisik dulu, ya kan. Nanti kalau memang fakturnya sudah datang, kelengkapannya dilengkapi, segera masukkan ke Samsat. Itu udah masuk ke Samsat, paling lambat 2 minggu itu sudah. Tim Liputan BNews TV melaporkan.